Di sini saya akan menjelaskan kognitif konstruktivisme. Yang pertama definisinya, konstruktivisme kognitif adalah teori pembelajaran yang menekankan peran pembelajar dalam membangun pengetahuan secara aktif melalui pengalaman dan interaksi mereka dengan dunia. Teori ini juga menyatakan bahwa pemahaman dibangun atas pengetahuan sebelumnya dan dipengaruhi oleh proses kognitif individu, yang berarti bahwa setiap pembelajar menciptakan pemahaman konsep yang unik berdasarkan pengalaman dan perspektif pribadi mereka. Kemudian pandangan Jean Piaget. Jean Piaget adalah psikolog dari Swiss yang terkenal karena mempelajari perkembangan pikiran anak-anak. Ia juga percaya bahwa kepintaran itu berkembang seiring anak berinteraksi dengan dunia di sekitarnya dan tumbuh secara alami. Anak-anak belajar dengan cara menyesuaikan apa yang sudah mereka tahu dengan hal-hal baru yang mereka temui. Proses ini dapat melibatkan dua hal, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi ini seperti mencocokkan informasi baru dengan apa yang sudah diketahui, kalau akomodasi ini seperti mengubah pemahaman yang sudah ada agar sesuai dengan informasi baru. Kemudian perkembangan kognitif. Di sini ada 4 tahap. Yang pertama tahap sensori motor. Sejak lahir sampai umur 2 tahun. Tahap pengalaman diperoleh melalui perbuatan fisik dan sensori. Yang kedua tahap praoperasi, umur 2 sampai 7 tahun. Tahap persiapan untuk pengorganisasian operasi konkret. Yang ketiga tahap operasi konkret, umur 7 sampai 11 tahun. Tahap untuk memahami konsep kekekalan, mengklasifikasi, memandang suatu objek dari sudut pandang secara objektif, dan mampu berpikir reversibel. Yang terakhir, tahap operasi formal, umur 11 tahun dan seterusnya. Tahap di mana melakukan penalaran dengan menggunakan hal-hal yang abstrak. Anak mampu bernalar tanpa harus berhadapan dengan objek atau peristiwa langsung. Kemudian, Hodge dan pandangan Jonassen. Dalam konstruktivisme, pembelajaran Hodge ini atau Higher Order Thinking Skill memerlukan penguatan berpikir kritis dan berpikir kreatif. Siswa didorong untuk tidak hanya menerima informasi secara pasif, tapi juga aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pemikiran mendalam dan inovatif. Selain itu, konstruktivisme juga mendukung pembelajaran problem solving. Jonassen juga berpandangan bahwa problem solving merupakan salah satu aktivitas kognitif manusia yang otentik dan kompleks. Pembelajaran content-based juga kurang efektif karena hanya satu sudut pandang saja. Pembelajaran problem solving ini juga lebih fokus pada proses, kebutuhan siswa, serta kolaborasi. Kemudian tokoh penemu kognitif konstruktivisme adalah William J. Perry. William J. Perry ini seorang peneliti pendidikan di Universitas Harvard yang mengembangkan sebuah studi tentang perkembangan kognitif dan intelektual mahasiswa melalui studi selama 15 tahun terhadap mahasiswa Harvard dan Radcliffe pada tahun 1950-an dan 1960-an. Perry ini juga menggeneralisasi studi tersebut untuk memberikan gambaran yang lebih rinci tentang perkembangan pasca remaja dibandingkan dengan Piaget. Ia juga memperkenalkan konsep posisionalitas dan merumuskan pandangan yang lebih fleksibel tentang transisi perkembangan. Kemudian contoh praktis, kegagalan produktif. Ini salah satu strategi pembelajaran yang menentang siswa untuk memecahkan masalah kompleks yang belum pernah mereka temui. Meskipun mungkin tidak langsung berhasil, proses ini dapat membantu mereka mengembangkan berbagai cara berpikir dan menyelesaikan masalah. Dengan begitu, pemahaman konsep mereka akan lebih mendalam dan mereka lebih siap menghadapi tantangan baru. Jadi jangan langsung diberikan jawaban, lebih baik membiarkan siswa mencoba dan belajar dari kegagalan mereka sendiri. Dengan begitu juga mereka akan lebih memahami alasan dibalik solusi yang benar. Berikutnya Kelebihan dari pembelajaran kognitif konstruktivisme ini, siswa membangun pengetahuan sendiri sehingga lebih memahami dan mengingat informasi. Yang kedua juga dapat mendorong pemikiran kritis, kreatif, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, siswa lebih termotivasi karena aktif dalam proses belajar. Yang keempat, dapat membekali siswa dengan keterampilan untuk belajar mandiri sepanjang hayat. Dan yang kelima, menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman dan masalah nyata. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih banyak untuk perencanaan dan pelaksanaan. Yang kedua, penilaian bisa jadi lebih subjektif karena fokus pada proses daripada hasil akhir. Yang ketiga,
dapat membutuhkan keterampilan manajemen kelas yang baik untuk memastikan semua siswa terlibat dan belajar. Yang keempat, mungkin kurang efektif karena materi ini juga membutuhkan hafalan atau pengetahuan dasar yang kuat. Yang kelima, siswa mungkin membangun pemahaman yang salah jika tidak ada bimbingan dari guru yang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.